Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu. Waalaikumsalam, Alhamdulillah baik selamat Bu. siang Waalaikumsalam, juga, Bu. selamat siang juga. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, apakah teman-teman mengetahui apa itu kegiatan konseling kelompok? Dan mungkin ada yang pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum tahu, Bu. Pernah mengikuti. Belum pernah mengikuti. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling kelompok di sini adalah kegiatan yang kita lakukan untuk membahas masalah teman-teman yang bersifat pribadi dan memperoleh solusi dalam pemecah masalah yang teman-teman miliki. Dalam konseling kelompok, ada beberapa asas yang kita perhatikan. Yang pertama adalah kesukarelaan dalam konseling, yaitu ini kehadiran teman-teman bukan atas paksaan dari orang lain, tetapi atas inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua adalah keterbukaan. Diharapkan teman-teman terbuka dengan masalah yang dimiliki sekalipun. Itu masalah yang sangat pribadi. Dan yang paling terakhir, yaitu asas kerahasiaan. Diharapkan kita semua dapat menjaga kerahasiaan. Intinya apa yang kita bicarakan di sini tidak diketahui oleh orang lain. Dari penjelasan Ibu, apakah masih ada yang belum dimengerti? Baik, sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah mengerti. Sudah Bu. Baik, untuk selanjutnya kita ke tahap pengenalan. Karena dari kita sendiri belum saling kenal satu sama lain, mulai dari Ibu ya. Nama Ibu adalah Asia Karina, biasa dipanggil Karina. Baik, boleh dilanjutkan dari kanan Ibu. Begitupun selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hasana, biasa dipanggil Ana. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu Nurfadila, biasa dipanggil Fitri Bu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Lusitania Putri Sengga, biasa dipanggil Putri. Baik, kita sudah perkenalkan satu sama lain. Sekarang kita lanjutkan ke tahap berikutnya, di mana masing-masing peserta mengungkapkan masalahnya masing-masing. Apakah teman-teman siap memasuki tahap ini? Siap, Bu. Siap Bu. Kalau begitu, teman-teman dapat mengungkapkan masalahnya masing-masing. Saya persilakan dari Mbak Ana terlebih dahulu. Baik, jadi permasalahan saya itu, saya malas sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Bu, karena saya anggap kegiatan itu tidak penting, Bu. Silakan Mbak Fitri menceritakan masalah yang sedang kamu alami. Jadi begini Bu, kalau saya mempunyai masalah, malas untuk mengikuti kegiatan di kampus seperti UKM Bu. Kalau saya merasa sering banyak tugas, jadi malas mengikuti kegiatan di kampus, Bu. Baik, teman-teman sudah menceritakan masalahnya. Dan sekarang mari kita diskusikan masalahnya siapa yang paling cepat membutuhkan penyelesaian. Kalau menurut saya, seperti yang kita bahas adalah masalah Mbak Ana, karena kita juga sama malas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Iya Bu, saya sepakat dengan Mbak Putri. Baik, bagaimana Mbak Ana, apakah bersedia untuk menggunakan lebih dalam lagi permasalahan yang sedang kamu alami saat ini? Iya, Bu, saya itu malas sekali mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
Dan karena menurut saya sangat tidak penting karena kegiatannya itu aja, Bu. Maksud dari itu gimana, Mbak Ana? Ya, tahu sendiri kan, Bu, kegiatannya sangat membosankan. Di saat Mbak Ana menganggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu tidak penting, apa saja yang dilakukan Mbak Ana pada saat mengikuti ekstrakurikuler? Ya, saya hanya ngobrol sama teman-teman saya saja, Bu, dan itu sangat menjenuhkan. Apa yang Mbak Ana rasakan ketika mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut? Ya, saya merasa malas, bosan, dan jenuh. Apakah teman-teman lain juga menganggap bahwa mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu tidak penting? Ya, tidak. Mungkin cuma saya sendiri aja yang punya anggapan seperti itu, Bu. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwa Mbak Ana mempunyai masalah bahwa menganggap kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya tidak penting, karena kegiatannya hanya itu-itu saja. Kali ini Ibu memberikan ilustrasi untuk mengubah keyakinan Mbak Ana bahwa ekstrakurikuler itu tidak penting, ternyata salah. Seperti apa itu, Bu? Misalkan kita mengikuti kegiatan bela diri di UKM Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Pada awalnya pasti kita menilai bahwa manfaatnya hanya untuk olahraga saja dan hanya latihan berkelahi, sehingga banyak yang keluar dari anggota bela diri karena menganggapnya itu tidak penting. Tetapi ketika sudah berada di luar konteks latihan, saat kita di jalan ada orang yang mengganggu, kita bisa menerapkan ilmu tersebut untuk membela diri. Ini seperti halnya dengan kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun awalnya kita merasa bahwa kegiatan ekstrakurikuler tidak penting adalah salah, karena setelah kita mempunyai sertifikat, kita bisa mengajarkan ke anak-anak atau murid-murid kita, disitulah pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Oh iya, Bu, ternyata anggapan saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini tidak penting, itu salah ya, Bu? Ya, salah sekali. Memang ekstrakurikuler itu sangat penting, Mbak Ana. Apakah Mbak Ana masih menganggap ekstrakurikuler itu tidak penting? Tidak, Bu. Setelah Ibu tadi memberikan ilustrasi, ternyata sekarang saya sadar bahwa pramuka itu penting dan banyak manfaatnya. Ya, Ibu senang sekali. Sekarang Mbak Ana bisa paham bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu sangat penting dan pastinya tidak membosankan. Apa yang Mbak Ana lakukan untuk membantu diri sendiri supaya kegiatan ekstrakurikuler itu tidak membosankan? Baik, saya akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini dengan sungguh-sungguh dan akan berusaha untuk menikmati kegiatan ini. Baik, Ibu yakin apabila Mbak Ana serius melakukan dengan apa yang akan dilakukan tadi, Ibu yakin masalah Mbak Ana akan terselesaikan. Ya, Bu, untuk pertemuan minggu depan akan saya laksanakan. Ya, baiklah Mbak Ana. Dari pembicaraan awal sampai saat ini, kita sudah membahas permasalahan dari Mbak Ana, yaitu menganggap bahwa kegiatan ekstrakurikuler itu tidak penting adalah salah. Untuk mengubah anggapan tersebut, yang akan dilakukan Mbak Ana adalah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sungguh-sungguh dan mencoba mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin ada hal yang lain yang dibicarakan lagi.
Sudah, Bu. Saya hanya itu saja. Baik, kalau begitu jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, untuk kegiatan konseling kelompok ini kita akhiri saja. Tetap semangat, jangan mudah menyerah, kalian pasti bisa, ingat ada masa depan yang harus diperjuangkan. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima Ya, kasih, Bu. Bu. Terima kasih. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya.